Selamat malam Pak, Bu, saya Junior Kopersano Daulay dengan NIM 4112540002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Cerdas mengenai support vektor mesin atau SVM. Dalam presentasi ini saya akan membahas pengertian SVM, konsep dasar dan cara kerjanya, hyperplane, margin, support vektor, jenis-jenis SVM, kernel Gaussian RBF, contoh implementasi menggunakan Python, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Lanjut, pengertian support vektor mesin. Support vektor mesin atau SVM merupakan salah satu algoritma machine learning yang termasuk ke dalam metode supervised learning. Disebut supervised karena model belajar menggunakan data yang sudah memiliki label atau kelas. Misalnya kita memiliki data email yang sudah diberi label spam dan bukan spam. Dari data tersebut, SVM mempelajari pola sehingga nantinya dapat mengklasifikasikan email baru. Tujuan utama SVM adalah mencari batas pemisah terbaik atau yang disebut hyperplane. Hyperplane ini digunakan untuk memisahkan dua kelompok data sehingga proses klasifikasi menjadi lebih akurat. Salah satu keunggulan SVM adalah mampu bekerja dengan baik pada data berdimensi tinggi dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik sehingga hasil prediksi pada data baru tetap akurat. Oleh karena itu, SVM banyak digunakan pada pengenalan wajah, klasifikasi gambar, deteksi spam, diagnosis penyakit, dan analisis sentimen. Lanjut slide 3, konsep dasar dan cara kerja SVM. Cara kerja SVM sebenarnya cukup sederhana. Pertama, model menerima data latih yang sudah memiliki label. Setelah itu SVM mencoba membuat berbagai kemungkinan garis pemisah atau hyperplane. Dari semua kemungkinan tersebut, SVM memilih hyperplane yang memiliki margin terbesar. Margin adalah jarak antara hyperplane dengan titik data yang paling dekat. Mengapa margin harus besar? Karena semakin besar margin, maka model akan lebih stabil dan memiliki kemampuan yang lebih baik ketika menghadapi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah hyperplane terbaik ditemukan, model siap digunakan untuk mengklasifikasikan data baru. Dengan cara inilah, SVM dapat menghasilkan klasifikasi yang cukup akurat dibandingkan beberapa algoritma lainnya. Lanjut, hyperplane, margin, dan support vektor. Pada slide ini terdapat 3 konsep penting dalam SVM. Yang pertama adalah hyperplane. Hyperplane merupakan batas pemisah antara dua kelompok data. Pada data dua dimensi bentuknya berupa garis lurus, sedangkan pada dimensi yang lebih tinggi bentuknya menjadi bidang. Yang kedua adalah margin. Margin merupakan jarak antar hyperplane dengan titik data yang paling dekat dari masing-masing kelas. Tujuan utama SVM adalah membuat margin ini sebesar mungkin agar model lebih mampu melakukan generalisasi. Yang ketiga adalah support vektor. Support vektor adalah titik-titik data yang berada paling dekat dengan hyperplane. Titik-titik inilah yang menentukan posisi hyperplane. Jika support vektor berubah, maka posisi hyperplane juga akan berubah. Linear SVM classification. Linear SVM digunakan ketika data dapat dipisahkan menggunakan garis lurus. Pada kondisi seperti ini, proses klasifikasi menjadi lebih sederhana karena kedua kelas memiliki batas yang jelas. Kelebihan linear SVM adalah proses pelatihannya lebih cepat, modelnya sederhana, dan akurasinya cukup tinggi apabila data memang bersifat linear.
Contoh penerapan linear SVM adalah klasifikasi email spam, klasifikasi dokumen, serta analisis sentimen sederhana. Lanjut, soft margin classification. Dalam dunia nyata, data seringkali tidak dapat dipisahkan secara sempurna. Ada beberapa yang saling bertumpuk atau mengandung noise. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan konsep soft margin. Soft margin memberikan toleransi terhadap beberapa kesalahan klasifikasi sehingga model tidak terlalu kaku. Pada soft margin terdapat parameter C. Nilai C yang besar membuat model berusaha mengurangi kesalahan klasifikasi semaksimal mungkin. Sedangkan nilai C yang kecil memberikan toleransi lebih besar sehingga model menjadi lebih fleksibel. Konsep ini SVM dapat bekerja lebih baik pada data nyata yang tidak sempurna. Lanjut, non-linear SVM classification. Tidak semua data dapat dipisahkan menggunakan garis lurus. Pada kondisi tersebut digunakan non-linear SVM. Non-linear SVM memanfaatkan teknik yang disebut kernel trick. Kernel trick bekerja dengan memetakan data ke ruang berdimensi yang lebih tinggi sehingga pola yang awalnya sulit dipisahkan menjadi lebih mudah dipisahkan. Beberapa jenis kernel yang sering digunakan adalah linear kernel, polynomial kernel, Gaussian RBF, dan sigmoid kernel. Dengan bantuan kernel, SVM dapat menangani berbagai bentuk data yang kompleks tanpa harus menghitung transformasi secara langsung. Gaussian radial basis function, Gaussian RBF. Salah satu kernel yang paling populer adalah Gaussian radial basis function atau RBF kernel. Kernel ini digunakan ketika hubungan antara data bersifat non-linear. Keunggulan RBF adalah mampu membentuk batas keputusan yang fleksibel sehingga dapat mengikuti pola data yang kompleks. Selain itu, RBF juga sering memberikan hasil klasifikasi yang lebih baik dibandingkan kernel lainnya pada berbagai jenis dataset. Oleh karena itu, RBF menjadi kernel yang paling sering digunakan dalam implementasi SVM. Lanjut, contoh implementasi menggunakan Python. Pada slide ini ditampilkan contoh implementasi SVM menggunakan bahasa Python dengan library scikit-learn. Langkah pertama adalah mampu mengimpor dataset. Selanjutnya, data dibagi menjadi data latih dan data uji. Setelah itu dibuat model SVM menggunakan kernel RBF. Model kemudian dilatih menggunakan data latih dan digunakan untuk memprediksi data uji. Langkah terakhir adalah menghitung nilai akurasi untuk mengetahui seberapa baik model melakukan klasifikasi. Implementasi seperti ini banyak digunakan pada penelitian maupun industri. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, support vektor mesin merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang sangat efektif dalam mesin learning. SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memiliki margin terbesar sehingga menghasilkan kemampuan generalisasi yang baik. Selain mampu menangani data linear, SVM juga dapat menangani data non-linear melalui penggunaan kernel, terutama kernel Gaussian RBF. Oleh karena itu, SVM masih banyak digunakan hingga saat ini
dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keamanan cyber, pengolahan citra, dan analisis data. Demikian presentasi dari saya, Junior Goklasan Nugra Daulay dengan NIM 41125402. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Dengan ini saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam.